Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini sehat walafiat. Pada pagi ini Bapak akan memberikan pembelajaran tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu tentang apa anak? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita membaca doa. Membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun pagi ini pembelajaran 2, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah melakukan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan wawancara orang tua, siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Keempat, setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang keenam, setelah mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Baiklah anak-anak, dibuka buku halaman 62, pembelajaran 2, halaman 62. Sudah dibuka anak-anak? Sudah belum? Sudah? Nah, kalau sudah, baiklah Bapak lanjutkan. Nah, di sini halaman 62 tentang gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Jadi anak-anak nanti wawancara dengan orang tua tentang perkembangan pertumbuhan anak-anak pada masa kecil. Nah, nanti setelah wawancara dengan orang tua, anak-anak bisa membuat cerita masa kecil, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Nah, contoh ya, Bapak memberi contoh. Misalkan contoh cerita pertumbuhan dan perkembangan Benny semasa kecil. Benny adalah anak dari Harry dan Wati. Benny adalah disayangi oleh ibu bapaknya, saling menyayangi sewaktu kecil. Ibunya selalu menggendong dan memberi makanan yang sehat, dan Benny juga mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa bulan, Benny belajar merangkak. Ibunya senang melihat Benny belajar merangkak. Beberapa bulan kemudian, Benny belajar berjalan. Ibunya selalu membantu Benny untuk berjalan. Dan sewaktu kecil, Benny sangat lucu sekali. Dan akhirnya Benny bisa berjalan. Kini Benny sudah duduk di kelas 3 dan sudah bisa mandiri, tidak menyusahkan ibunya lagi. Dan Benny menyadari bahwa ibunya sangat menyayangi Benny. Dengan begitu Benny selalu membantu ibu bapak di rumah. Itu cerita, salah satu contoh cerita. Nanti anak-anak wawancara dengan orang tua. Sesudah wawancara dengan orang tua, anak-anak membuat cerita. Nanti ditulis ya ceritanya di kertas. Kemudian dilanjutkan pada halaman 63 ada contoh Benny sedang belajar merangkak. Kemudian Benny sudah bisa berlari karena mendapatkan kasih sayang dan pertumbuhan dan perkembangan yang baik oleh ibunya. Ini adalah salah satu contoh halaman 63. Kemudian pada halaman 64 tentang menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh
pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Baiklah anak-anak, pada halaman 66, saling menghargai dan menghormati perbedaan adalah merupakan sila pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak, pengamalan sila yang kedua Pancasila, lambangnya apa sila kedua? Lambangnya rantai. Apa bunyinya sila kedua anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah apa anak-anak tadi? Rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi anak-anak harus mempunyai toleransi yang tinggi, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nanti anak-anak dikerjakan ya tugas link dari Bapak pada pembelajaran hari ini, yang dimulai dari halaman 62 sampai dengan halaman 67. Dilihat ya videonya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.